kalau kita nggak tanggung jawab di dunia, nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat malah susah kalau kita mikirnya sampai ditipu orang, babak belur. Pernah mengalami kegagalan. Alhamdulillah gitu ya, sampai nyungsep bahasa gitu ya. Kalau orang Cibubur tuh bilangnya sampai nyungsep gitu, sudah kami rasakan. Tapi yang jelas kalau kita kena masalah, kita jangan lari dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zul, masih dalam cerita Bang Zul. Subhanallah, sukses bersama Allah. Kali ini Bang Zul akan mendatangi couple of the day hari ini, yaitu soal pasangan pasutri, suami istri yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah, yang bergelut di bidang kuliner. Ada namanya nasi kebuli. Saat ini Bang Zul akan mencoba menjadi chef. Bagaimana? Kita akan kenali dulu mereka, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini sahabat Bang Zul. Ini ada Pak Haji Aga dan Ibu Ria. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam cerita Bang Zul pada kali ini. Di depan kita ini sudah ada menu-menu masakan. Kita akan coba masak, tapi sebelum itu bisa dikenalkan dulu. Ini produk-produk apa ini? Baik, Pak, Aga dulu. Terima kasih. Aga itu kalau bahasa keren aga-paga gitu. Apa itu aga-paga gitu kan ya? Igi Aga, bukan Google. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kehadirannya di kediaman kami. Ya kalau gitu saya pulang dah, kalau terima kasih belum ya. Iya. Nanti kalau kami terima kasih, saya dibilang kurang ajar. Oh gitu. iya. Jadi gini Ustadz, jadi alhamdulillah nih semenjak pandemi ini kami punya satu usaha kuliner berupa bumbu instan nasi kebuli, bumbu instan komplit. Bumbu instan nasi kebuli. Betul. Dapur Abang. Betul Ustadz. Nah, tujuannya adalah apa? Karena selama pandemi ini kan orang banyak masak di rumah, banyak berkegiatan di rumah. Jadi mereka kalau mau makan nasi kebuli yang enak tapi instan, nah kami punya solusinya kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa, patut dicontoh. Bisa nggak dikenalin apa-apa aja produknya. Jadi dan ini cara masaknya? Betul Ustaz. Ini adalah kemasan seperti ini, bumbunya sudah komplit, betul-betul komplit ya. Bahkan kalau untuk memasak nasi itu tidak perlu lagi menambahkan apa-apa kecuali air. Gitu ya, garam pun sudah kami takarkan ini dan bisa langsung masuk ke dalam rice cooker. Cuma karena hari ini kita mau masak pakai daging kambing, kebetulan kami sudah siapkan juga. Kita akan masak dulu daging kambingnya, baru kita masak nasinya menggunakan bumbu yang sama. Jadi nggak ada yang terbuang. Baik, berarti berasnya kita juga ada produknya, tapi pakai beras biasa juga bisa. Bisa, ini berasnya beras basmati. Langsung bisa masak di rice cooker. Betul. Baik. Nah, cuma untuk beras harus direndam dulu. Oh, direndam dulu. Ini sudah kami rendam 1 jam. Kalau beras biasa 30 menit cukup, karena ini beras basmati dia 1 jam. Saya langsung praktek saja, mungkin di kemasan ini satu bungkus ini untuk dagingnya setengah kilo. Kami sudah siapkan dagingnya 1 kilo, berasnya setengah liter. Jadi kami sudah siapkan ini 1 liter. Ini bisa untuk sekitar 12 orang ya gitu. Jadi kalau setengah liter itu sekitar 5-6, ini karena 1 liter bisa untuk 12 orang, dia banyak merkah. Jadi saya langsung saja, mudah sekali. Oke, yang penting biar Bunda. Oh iya, biar kompak gitu kan. Yang depan aja, yang depan. Nah, yang ini dua ini. Saya takar airnya. Airnya 400 ml saja. Kebetulan biar cepat kita pakai air panas ya. Oke, jadi dimasukkan bumbunya ke dalam air. Belum? Iya, dicampur saja langsung. Ini kan untuk memasak kambingnya dulu. Iya, jadi bumbunya dicampur langsung. Jadi karena ini 2 kali 400 ya. Baik, berarti bumbunya itu dicampur ke dalam air untuk dimasukkan daging kambing ya. Betul. Ke dalamnya. Dan sudah ada cara ininya. Oh ya, ada di bagian belakangnya sudah ada. Tinggal dibaca. Ya, tinggal diikutin aja. Luar biasa, ini luar biasa soulmate ya. Oke, masaknya penuh dengan rasa cinta nih kelihatannya nih. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Ya, jadi airnya tadi sudah masuk 800 karena 2 ya.
Nah, lalu kita masak daging kambingnya. Kalau pakai Langsung. ayam berarti ayam Bisa. yang dimasukkan ya. Daging sapi bisa. Sini Kalau ayam dikasih. biasanya ayam kampung atau ayam negeri? Ayam bebas. Bebas. Kalau ayam kampus enggak ya? Oh, ayam. Nah, kalau itu bahaya, Ustadz. Iya. Ya, ini yang penting jangan ayam tiren ya. Oh, Jadi iya. satu bungkus bumbu tadi untuk setengah kilo daging dan setengah liter beras, gitu ya. Nah, karena Sambil kita menunggu masak ini, kita masak daging juga, maka Ditambah tambahkan garam lagi. garam satu takarannya tuh 1 sendok teh, jadi ini 2 sendok teh. Oke. Kalau tidak Sendok ditambahkan makan. garam, bukan ya sendok teh. Karena kalau tidak ditambahkan garam takut nanti kurang Iya. berasa garamnya. Oh, ini jadi tidak perlu dicampur lagi bawang putih, bawang merah ya? Udah ada semuanya, Oh, iya. Ustadz. Saya juga nggak pernah campur kalau masak, Ini takut macam-macam. berantem mas. Nah. Bawang putih sama bawang merah. Bawang merah yang kadang-kadang jahat. Iya, betul. Bawang Nah, merah dan ini bawang kalau nanti sudah empuk dagingnya, kita angkat dagingnya, kita pisahkan. Lalu nanti air bumbunya ini kita takar lagi dengan beras, langsung masak di rice cooker. Oh, begitu caranya. Karena waktunya sambil menunggu ini matang, dagingnya, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di dalam? Boleh. Biar sahabat Bang Zul bisa belajar menjadi entrepreneur ya kan? Baik. Menjadi pengusaha kuliner. Ayo sahabat Bang Zul, kita masuk ke dalam. Kita gali lebih dalam lagi usaha kuliner saat ini. Baik sahabat Bang Zul, kita sudah berada di dalam kediaman rumah pasutri kita ini, pasukan pasangan suami istri ya. Luar biasa ini, luar biasa ngelihatnya, adem, ayem banget nih. Udah bisnis berdua, cari rezeki berdua, ya Allah, luar biasa. Gimana Pak Aji? Pak Aji agak bisa diceritain nggak sebelum bergelut di bisnis kuliner nasi kebuli ini, pernah nggak mencoba bisnis-bisnis yang lain? Iya. Ya bisa diceritakan? Baik. Ke sahabat Bang Zul. Bagus banget ceritanya. Belum ya? Oh, iya. Ya kira-kira begitu. Oh, iya. Jadi gini sebetulnya Ustadz, Ya. awalnya kami ini berdua ini bukan pebisnis. Dan Ya. dari keluarga kita ini nggak ada keluarga pebisnis ya gitu. Jadi kita sebenarnya keluarga pegawai semua. Iya, iya, iya. Tapi kami waktu itu pergi pagi pulang malam kerja itu ngerasanya waktu untuk anak-anak nih, terutama waktu itu masih anak lah ya, baru satu. Sekarang alhamdulillah sudah 3. Udah 3, Jadi alhamdulillah. makin terasa. Istri 1 ya? Nah, Oh, ya, iya. kalau itu pelan-pelan aja. Iya, Kalau iya, iya. kenceng itu Nggak bahaya. humor ya. Sahabat Bang Zul ini humor biar nggak pada ngantuk gitu kan. Jadi memang dulu kami bekerja berdua, lalu kami memutuskan untuk berusaha lah berbisnis karena rasanya memang lebih cocok kayaknya untuk kami gitu Iya, ya, untuk berbisnis. Nah, sudah banyak sih macam-macam bisnis yang kami jalani sampai ditipu orang babak Oh, belur. pernah Bahasanya. mengalami kegagalan, ya? Alhamdulillah gitu ya, sampai nyungsep bahasa gitu ya. Kalau orang Cibubur tuh bilangnya Iya, sampai iya, nyungsep iya, gitu. Sudah kami rasakan, tapi yang jelas kalau kita kena masalah kita jangan lari dari masalah. Iya. Karena ya kalau kami berprinsip kita ini kan hidup di 2 dimensi bahasanya gitu Ustaz ya. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Betul. Gitu. Jadi memang kalau kita lari di dunia nggak akan bisa lari juga kita di akhirat nanti. Ya, berarti pernah mengalami kegagalan dalam bisnis-bisnis sebelumnya. Bisnis apa sih sebenarnya dulu? Dulu Pernah kita dijalani? pernah bisnis agen pulsa, Oh, gitu agen ya, pulsa. distributor, subdistributor lah ya gitu. Berarti sering terima SMS mama Iya, minta pulsa betul, dong gitu nggak? kira-kira begitu. Jangan-jangan dari ini nih kayaknya enggak ya. Jadi memang ya dulu kita sempat bahasanya apa ya bekerja sama dengan rekanan lah bisnis, tapi terus dianya nggak bertanggung jawab lah bahasanya, Oh, bahkan iya, iya. uang investor gitu Ya dibawa Allah. lari gitu. Jadi ya kalau saya terutama gitu ya merasakan kalau kita menghadapi masalah seperti itu, yang penting kita jangan lari. Iya. Karena kalau lari selesailah di dunia ini urusannya gitu ya. Dan pasti akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga ya. Betul, betul. Berarti harus keduanya nih saling menguatkan ya. Betul, alhamdulillah ya saya merasakan betul karena waktu itu kan yang bahasanya yang leadnya saya gitu ya, yang masuk ke bisnisnya saya, istri sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat support gitu ya.
yang penting kami tidak lari lah gitu, bahasanya saya tidak lari, kita hadapi, walaupun mungkin sampai sekarang itu belum selesai semua permasalahan, tapi alhamdulillah gitu ya, kita tidak sampai seperti yang rekan kami itulah melarikan diri dan lain sebagainya. Tetap bertanggung jawab ya. Betul. Nah, dari situ kami sudah bermacam-macam coba. Tapi memang yang paling panjang gitu kalau bisnis itu, selain kami ada sempat buat lapangan futsal lah ya gitu. Oh, itu sempat memang lapangan futsal juga ya. Itu memang bisnis kuliner, Ustadz. Jadi memang kan saya kelihatan badannya juga badan kuliner gitu kan. Jadi, mantap makan tempat. Kira-kira begitu. Jadi Sama hobi makan kita. Jadi karena potongan kuliner memang cocok gitu. Jadi katanya kalau pebisnis kuliner datang orangnya, mohon maaf gitu ya, ramping, slim, itu kurang cocok. Tapi kalau yang keluar model saya kan betul. Itu pembenaran kita yang sehat-sehat begini ya. Iya, betul. Jadi gini, kadang-kadang ketika suami sedang dapat masalah, musibah gitu kan, kadang-kadang istri harus menguatkan kan. Banyak juga istri yang kadang-kadang ketika suaminya lagi susah, dia bersenandung, nyanyi lagunya "Pulangkan Saja Aku Pada Ibuku" atau ayahku. Ini enggak ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Karena apa? Karena keimanan kepada Allah. Jadi suka dan duka harus bersama. Namanya sudah saya terima nikahnya, saya terima semuanya, lahir dan batin, betul nggak? Betul, Iya, Ustaz. betul. Oke. Jadi pernah mengalami kegagalan. Bagaimana bisa keluar dari kegagalan tadi, bisa saling menguatkan tadi, ada tips-tipsnya nggak? Ya kalau Sabar pasti ya. Pasti sabar, betul. Mm-mm. Sebetulnya yang lebih sulit itu, Ustadz, bukan bersabar saat kita kena musibah menurut Iya. saya. Mm-mm. Justru kalau yang sabar pada saat kita kena musibah itu biasa. Udah biasa. Udah harus. Jadi hamba Allah tuh biasa tuh ke masjid kemana kalau lagi susah, nangis biasa itu ya. Justru yang susah Diuji. itu bersabar saat kita diberikan kesenangan kalau menurut saya. Iya, betul. Yang susah itu justru bersyukur ketika kita diberikan musibah. Iya. Karena dengan kita diberikan musibah, kita bisa introspeksi diri, Betul. kita bisa merenung, melihat ke dalam, kita bisa mengambil ibroh lah, pelajaran gitu, bahwa jangan kita ikutin yang tidak benar dan Iya. lain sebagainya. Karena memang godaan itu banyak, Ustadz, apalagi waktu kita bahasanya terpuruk gitu ya. Bahasanya bahwa ingin mendapatkan kekayaan secara cepat, ingin menyelesaikan masalah secara cepat, bahkan ingin meninggalkan dunia secara cepat pun bisa sampai ke situ kan. Betul, gitu. betul. Tapi ya alhamdulillah gitu. Istri saya juga sangat support gitu ya. Kita juga menyadari bahwa balik lagi tadi, ini ending kita bukan di sini, ending kita nanti di yaumil akhir, kita akan menuju kehidupan yang fana selama-lamanya. Kalau kita nggak tanggung jawab di dunia, nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat malah susah kalau kita mikirnya Baik, begitu. luar biasa sahabat Bang Zul. Memang Allah nyatakan ahasiban nas wa yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Semua orang yang mengatakan beriman kepada Allah, Allah akan memastikan, diuji dulu benar nggak keimanannya itu. Jangan-jangan hanya omongan semata. Bahkan inna syadal bala'al anbiya tumal awliya. Jadi pertama kali yang paling sulit dapat ujian yang besar, yang dahsyat adalah para nabi. Tergantung keimanan, kemudian wali-wali Allah, baru kita. Ya, jadi saling menguatkan itu penting sekali. Nah, nanti saya mau tanya kepada Bu Hajjah Ria ini, ya kan, bagaimana menjadi seorang entrepreneur bersama seorang suami. Apakah memang sahabat Bang tuh pasti pengen tahu ini taktik-taktik seorang ibu atau wanita agar suami nggak keluyuran apa seperti ini bisnisnya, kita akan tahu ya. Tapi masalahnya keuangan gitu Iya, ya. iya. Terus kita mau mengandalkan siapa kalau tidak lagi diandalkan? Memang akhirnya kita harus mengandalkan Allah lah, Iya. begitu ya. Tadi apakah ini sebuah strategi agar suami nggak keluyuran? Jadi bisa bareng-bareng aja deh, jangan ada dusta di antara kita. Gitu kan? Ada Bagaimana benernya menguatkan juga. suami ya? Ada benernya juga sih. Iya, ini kan akhirnya kan